Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi secara daring yang baik dan benar. Pertama-tama kita masuk ke setara.kemdikbud.go.id. Nah, udah muncul tampilan seperti ini. Kita pilih jenjang pendidikan yang kita geluti, misal paket A, karena saya memegang paket A. Setelah muncul, kita klik masuk, kemudian masukkan username. Misal setelah berhasil, klik OK. Nah, di sini ada tampilan tampilan utama atau di beranda ya. Nah, untuk masuk ke kelas itu di sini ada daftar kelas di bawah sini. Ini daftar kelasnya. Nanti di akun Bapak Ibu akan ada daftar kelas yang Bapak Ibu pegang. Nah, misal kita buka saja paket A kelas 5. Terkunci ya. Nah, paket A kelas 6 saja. Misal di sini kita akan mengupload mata pelajaran PKN. Nah, di sini untuk menambahkan modul, ini sudah ada ya, modul yang sudah diupload 2 minggu yang lalu. Misal kita akan membuat modul baru, kita klik tambah modul, kemudian di sini nama modulnya, misal modul 2, kemudian prasyarat. Jika sebelumnya tidak atau belum ada modul yang ditambahkan, maka prasyaratnya di sini tidak ada prasyarat. Karena ini modul kedua, maka prasyaratnya diisi modul yang sebelumnya. Maksud prasyarat itu adalah ketika akan memulai modul 2, si peserta didik harus sudah mengikuti ujian modul 1, sudah menyelesaikannya. Nah, di sini bobot materi jangan terlalu besar. Bobot materi untuk penilaian hanya 10% saja. Kemudian bobot penugasan 40% dan bobot penilaian 50%. Kemudian KKM-nya misal 70. Kemudian klik simpan. Oke.
Nah, di sini sudah ada modul 2. Kita klik modul 2. Nah, materinya kan masih kosong ya. Kemudian kita tambah materi. Untuk menambahkan materi, kemudian kita jangan lupa di kolom terbitkan diklik ya. Karena jika tidak diklik ya, maka materi yang Anda upload hanya akan menjadi draft, tidak akan terpublikasi. Misal judul materinya modul 2 unit 1. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengetik, misalnya silakan dipelajari dan dirangkum materi yang ada pada modul 2 unit 1. Kemudian untuk menambahkan modulnya, kita klik insert file, kemudian upload, add files. Nah, di sini silakan Bapak Ibu cari tempat atau folder di mana Bapak Ibu menyimpan modul untuk pembelajaran tersebut. Misal tadi modul 2 paket A PKN di sini. Nah, yang ini. Kemudian klik open, start upload, kemudian return to file list. Nah, kita cari tadi nama modulnya apa ya? Modul 2 PKN atau di sini diurutkan berdasarkan tanggal. Nah, ini. Nah, maka akan muncul tampilan link seperti ini dan ketika si peserta didik mengklik link ini, si modul tersebut akan otomatis terdownload. Atau misalkan modulnya ingin ditampilkan di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengembed link modul, kita bisa dicari di sumberbelajar.simolek.go.id. Sumber belajar. Sumberbelajar.simolek.org ya. Nah, kita cari di sini atau berdasarkan kategori. Kita cari paket A. Nah, ada modul PPKN. Kita klik modulnya, kemudian di sini ada lampirkan. Kita klik lampirkan, maka link untuk embednya akan otomatis tercopy. Nah, kemudian di sini kita klik insert atau edit media, kemudian klik embed, kita paste di sini. Nah, ini untuk presentasi tampilan layar, untuk ketika ingin memperkecil, maka angkanya bisa diganti misal menjadi 75%. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah ini, kemudian kita klik tambah. Nah, ketika diklik
materinya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi si peserta didik tidak perlu mendownload modul, jadi bisa dibaca langsung di halaman materi. Nah, kemudian untuk membuat link, kita edit saja di sini. Untuk membuat link, misal link yang tadi, link download ini kita copy link address, kemudian di sini ada insert atau edit link. Kita paste di sini. Kemudian text to display-nya misal modul 2 PKN paket A. Kita klik OK. Oke, kemudian untuk video, misal kita melampirkan video dari YouTube, kita cari video pembelajaran PPKN SD kelas 6. Nah, misal kita masukkan video ini. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru. Nah, di video kali ini kita bisa mengambil linknya dengan cara share, kemudian embed, dan kemudian copy. Setelah tercopy, kita klik di sini, kemudian insert edit media, kemudian klik di sini, di embed, kemudian paste, kemudian klik OK. Maka akan muncul tampilan yang seperti tadi. Dan kita klik simpan. Nah, maka akan muncul di halaman pertama, di halaman materi ini di atasnya ada modul dan di bawahnya ada video, dan ini bisa langsung di-play di sini. Oke, selanjutnya untuk kolom penugasan, biasanya setelah memberikan materi, di minggu depannya Bapak Ibu ingin memberikan tugas, klik penugasan, kemudian tambah penugasan. Untuk judul penugasan, misal penugasan 1. Kemudian bentuk pekerjaannya adalah tugas, dan ini periode pengerjaan. Misal kita kasih 1 minggu. Nah, jadi untuk mengisi periode pengerjaan ini, kita klik dulu tanggal hari ini, dan baru diklik tanggal akhir tugasnya. Nah, di sini untuk tugas bisa diketikkan seperti tadi mengisi materi, atau bisa juga di-upload di sini melalui insert file.
Nah, misal kita pakai saja modul yang tadi. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita muncul tampilan seperti ini. Atau misal tugas bisa di embed seperti tadi, atau dalam bentuk video, itu bisa. Kemudian jika sudah selesai, kita klik simpan. Nah, setelah tersimpan di kolom penugasan, maka akan ada penugasan satu yang baru saja kita buat. Nah, di sini kita bisa melihat aktivitas siswa. Nah, di sini ada daftar siswanya. Mereka belum mengumpulkan ya. Jika sudah mengumpulkan, maka akan seperti ini. Sudah mengumpulkan akan ada tanda biru di sini dan kita bisa melihat detail tugas. Kita lihat lembar jawaban siswa melalui aksi di sini, kemudian berikan penilaian jika tugasnya sudah diterima. Oke, kemudian untuk penilaian, nah di sini biasanya adalah untuk ujian modul. Pada saat ujian modul nanti kita akan membuat soal yang akan kita upload di sini. Sebelumnya kita masuk ke menu penilaian, kemudian kita tambah penilaian. Misal nama penilaian hasil belajarnya adalah ujian modul 2. Nah, kemudian durasi pengerjaannya misal 120. Ini dalam satuan menit. Dan bentuk pengerjaannya adalah ujian. Nah, waktu pengerjaan biasanya 1 hari. Di sini, atau misal kita kasih tenggat waktu 1 minggu, setiap harinya si peserta akan bisa mengakses bagi yang belum mengerjakan dengan durasi 120 menit. Kita simpan. Nah, setelah tersimpan, di sini ada tampilan seperti ini. Kita bisa menambahkan soal melalui fitur tambah soal. Di sini dengan mengetikkan soal. Nah, di sini untuk kolom soal. Kemudian ke bawahnya ada untuk pilihan jawaban, pilihan 1, pilihan 2. Nah, di sini bisa tambah pilihan sampai pilihan 3, 4, 5, tergantung opsi jawaban yang Bapak Ibu sediakan. Nah, di sini ada tulisan atur jawaban benar. Nah, ini untuk menentukan kunci jawaban. Nah, jika dirasa lama melalui menu tambah soal seperti itu, maka kita bisa melalui import soal. Nah, untuk format import di sini ada template yang bisa kita unduh. Nah, setelah terunduh kita buka.
Kita buka template-nya. Agak lama ya. Nah, ini nah seperti ini, kita enable editing dulu. Di kolom pertama ini untuk nomor soal, kemudian di kolom kedua untuk soal, untuk butir soal, dan ini bisa ditambah ya. Bisa ditambah, misal kita 20 nomor, seperti ini. Nah, ketika memasukkan soal ke dalam template, di sini tidak perlu lagi menggunakan alfabetik. Misal di sini jawaban A, jawaban B, jawaban C, dan seterusnya. Tapi tinggal dimasukkan saja pilihan jawaban yang benar di jawaban 1 dan opsi jawaban lainnya di jawaban 2 sampai jawaban 5. Ini untuk pilihan jawaban bisa dikurangi ya. Misalnya hanya sampai 4 opsi jawaban, jawaban 5 bisa dihapus seperti ini. Jika sudah selesai, misal kita simpan. Kita kembali ke halaman tambah soal tadi. Kemudian kita pilih choose file. Dan kita masukkan tadi di folder yang tadi. Nah, kita buka. Kemudian kita simpan. Nah, jika ada soal yang misalnya memiliki gambar, kita bisa mengeditnya di sini. Misal di sini ada gambar, kita insert. Caranya seperti tadi, karena di sini sudah banyak. Misalnya seperti untuk matematika, agama, kemudian mata pelajaran IPA, bahasa Inggris, biasanya dia ada beberapa soal yang memerlukan gambar seperti ini. Nah, dalam mata pelajaran agama itu biasanya ada soal dalam bahasa Arab yang bentuknya dalam format gambar, bukan dalam teks. Nah, kita masukkan seperti ini, diedit satu-satu. Matematika juga sama, karena untuk penulisan secara secara bahasa matematika itu ada beberapa yang tidak bisa dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, seperti contohnya penulisan matriks atau diagram dan sebagainya. Maka mengakalinya adalah dengan cara dibuatkan gambar, kemudian di-upload satu persatu soalnya melalui menu edit soal. Kemudian kita klik, jika sudah selesai kita klik simpan. Oke, nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk menerbitkan soal, kita klik aksi, kemudian edit info. Jangan lupa terbitkan ya, kemudian acak opsi soal. Maksudnya di sini adalah untuk mengacak urutan pilihan jawaban. Nah, ini untuk mengacak urutan soal. Nah, setelah itu kita klik simpan.
Nah, ini untuk kode ujian. Kode token ujian ini bisa kita share ke peserta didik agar si peserta didik tersebut bisa masuk ke halaman ini untuk mengerjakan ujian. Nah, kita kembali ke menu penilaian dan jika di sini sudah tulisannya publish, berarti soal ini sudah terpublikasi ke peserta didik. Mungkin seperti itu penjelasan teknik mengenai penggunaan setara daring yang akan kita gunakan dalam pembelajaran di PKBM Gema ini. Jika ada pertanyaan, maka boleh menghubungi saya secara langsung melalui WhatsApp atau email ya. Sampai di sini mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.